Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video mengenai modul praktikum pemrograman berbasis web, yaitu modul 4, dengan materi implementasi user interface berbasis web. Nah, di sini konten dari judul tersebut ada 3 ya. Ada yang pertama, poin A, ada user interface, kemudian poin B, rancangan user interface, dan poin C, implementasi rancangan user interface. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Poin A, user interface. Pasti kalian pernah ya mendengar tentang user interface. Ya, atau sering ya disebut dengan UI atau antarmuka pengguna. Adalah bagian visual dari website, aplikasi, software atau hardware yang menentukan bagaimana user berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, tampilan UI itu dapat berupa bentuk, warna, tulisan yang disajikan atau ditampilkan semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah website dilihat oleh pengguna. Biasanya, tampilan UI itu diterapkan pada aplikasi, sistem operasi, website, ataupun blog. Nah, pada modul ini terlihat ya, ada tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone. Nah, di sini ada berbagai bentuk layout atau tata letak ya dari 4 gambar ini. Di sini terlihat bahwa gambar pertama berbeda tata letaknya dengan gambar-gambar lainnya. Nah, ini adalah contoh UI pada aplikasi. Nah, jadi tampilan UI itu dirancang dengan beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna, tipografi, sehingga nantinya tampilan pada aplikasi, pada website itu terlihat menarik sehingga pengguna atau user itu tertarik dengan tampilan pada aplikasi tersebut. Nah, tidak hanya pada aplikasi, UI juga diterapkan pada halaman website. Seperti contoh gambar ini tampilan UI pada website di desktop. Di laptop kalian, kalau buka website kan seperti ini, ada UI seperti tampilan ini. Kalau menggunakan gadget, seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaan ini. Seberapa pentingkah desain user interface tersebut? Nah, di sini ada beberapa alasan dikembangkannya sebuah user interface. Yang pertama, desain user interface membantu meningkatkan traffic website. Nah, jika tampilan suatu website itu menarik, mudah dipahami oleh user, interaktif, dan modern, kekinian, maka banyak pengguna yang mengakses website tersebut. Karena pengguna itu merasa suka dan senang gitu mengunjungi website tersebut. Kemudian yang kedua, membantu memudahkan pengguna aplikasi. Desain user interface dapat membantu dalam memudahkan pengguna aplikasi untuk mengeksplor aplikasi yang dikembangkan. Setiap orang menginginkan aplikasi yang mudah dengan tampilan desain yang menarik. Tentunya jika user interface-nya, tampilannya itu menarik dan mudah dipahami oleh pengguna, kan pastinya pengguna dapat mengeksplor, dapat menjelajahi fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi
tersebut. Kemudian yang ketiga, mendukung terbentuknya user experience atau UX yang tepat dan optimal. Jika UI-nya bagus, memiliki desain yang bagus, namun fitur, konten, dan layout masih belum sesuai dan terkesan ribet, maka akan berpengaruh secara tidak langsung pada user yang menggunakannya. Maka dari itu, tampilan yang bagus dan menarik bukan sekedar dari tampilan visual, namun harus disertai dengan user experience yang baik pula. Nah, jika tampilannya, kontennya, terus fitur-fitur di dalamnya itu berkesan atau menarik, maka kan user memiliki kesan yang baik terhadap tampilan website tersebut, sehingga user experience-nya kan juga bagus. Tuh. Jadi UI dan UX itu saling berhubungan satu sama yang lain. Kemudian di sini ada manfaat user interface. Yang pertama, mempermudah dalam proses interaksi dengan user. Yang kedua, meningkatkan branding sebuah website. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan website yang dikembangkan. Selanjutnya, kita beralih ke poin B. Tadi tentang secara umum ya, tentang UI. Sekarang rancangan UI. Dalam merancang suatu user interface, kejelasan, intuitif, serta manfaatnya untuk pengguna. User interface yang baik adalah user interface yang tidak hanya sederhana, melainkan memecahkan masalah pengguna secara optimal dan menghemat waktu juga tenaga. Pastinya dalam merancang sebuah user interface itu pasti ada langkah-langkahnya ya. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Pastinya dalam membuat sesuatu itu pasti harus ada persiapan. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian, mengenali user atau pengguna. Usernya itu siapa? Cocok nggak tampilan seperti ini, usernya seperti itu? Kemudian, melihat yang dilakukan oleh kompetitor. Kompetitor lain itu membuat desainnya seperti apa. Jadi kita harus membuat desainnya seperti apa pula gitu. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan seluruh persyaratan. Nah, jadi persiapan itu harus matang. Biar hasilnya juga bagus juga. Yang kedua ada wireframe. Wireframe adalah sebuah sketsa kasar dari tampilan website atau aplikasi. Biasanya dipakai untuk menyusun tata letak awal pada sebuah desain. Wireframe bisa Anda coret memakai tangan maupun tools dari aplikasi khusus. Nah, kata lainnya anggaplah storyboard-nya gitu. Jadi kita mau desain seperti apa, kita pengen tata letak atau layout seperti apa, kita atur dulu. Gitu. Kemudian ketiga ada mockup. Mockup ini memberi gambaran detail. Mockup biasanya menggambarkan aspek desain visual, warna, gambar, serta tipografi. Dengan mockup ini, maka ide dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi, mockup bersifat statis serta tidak dapat dioperasikan. Ya, anggapannya kayak desain lah. Gitu. Gambaran yang tadi kan kayak gambaran kasarnya, ini sudah mulai menuju ke gambaran yang udah mau jadi. Gitu. Kemudian ada prototype. Prototype di sini simulasi interaksi pengguna dengan tampilan interface, sehingga pengguna bisa melihat serta berinteraksi dengan UI secara langsung. Nah, prototype ini memang belum terlihat seperti produk akhir, namun hampir mendekati produk akhir. Jadi ya mock-up ya mungkin desain yang sudah diperhalus sedikit, kemudian prototype lebih rinci lagi, lebih detail lagi ya. Kemudian baru produk akhir. Jadi itu langkah-langkah dalam membuat sebuah user interface. Tuh.
Nah, selanjutnya memasuki ke poin C, yaitu implementasi rancangan user interface. Nah, dalam mengimplementasikan rancangan user interface memerlukan bahasa pemrograman yaitu CSS. Mungkin pernah mendengar ya teman-teman bahasa pemrograman CSS. Ya, CSS itu Cascading Style Sheet. Adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan tata letak pada dokumen HTML. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. CSS juga menghemat banyak pekerjaan karena dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. Nah, CSS ini dapat menampilkan layout-nya dari si dokumen HTML. Bagaimana tampilan HTML itu terlihat bagus, terlihat menarik di hadapan pengguna gitu. Jadi menggunakan bahasa pemrograman CSS. Nah, di sini ada contoh penggunaan CSS dalam merancang user interface sebuah web. Nah, di sini ada style, ada HTML, head, style, kemudian ada body. Nah, di sini diberi background color. Ya, background colornya light blue. Kemudian ada H1. H1 ini header, maksudnya judul. Nah, judulnya itu nanti warnanya itu berwarna putih. Kemudian perataan teksnya itu center atau tengah, berada di tengah. Kemudian ada P, anggapannya paragraf gitu ya, atau kalimat. Fontnya itu Verdana, kemudian font size-nya 20 pixel. Nah, di atas ini tadi adalah pengaturan tentang desainnya, anggapannya ya, pengaturan tentang CSS-nya. Sedangkan ini isinya. Isi dari atau isi yang akan ditampilkan dalam sebuah halaman website. Nih di sini H1 itu judulnya pemrograman berbasis web. Nah, di sini H1 di sini pengaturannya berwarna putih dengan perataan teks berada di tengah. Nih, ini pengaturan untuk H1. Kemudian untuk P di sini ada nama, NIM sama kelas. Pengaturan P itu yang ini. Menggunakan font Verdana dengan ukuran 20. Tuh. Nah, ini pengaturan secara umum. Mengatur background tampilan dari sebuah web. Backgroundnya yaitu light blue. Maka ketika di run, mohon maaf ya, mungkin tidak terlalu jelas hasilnya. Ini kan tampilannya berwarna biru ya, biru cerah. Kemudian judulnya berwarna putih dan berada di tengah. Dan juga di sini kalimatnya juga menggunakan huruf Verdana dengan ukuran 20. Ini contoh umum penggunaan CSS atau implementasi dari user interface. Nah, selanjutnya adalah sintak CSS sintak atau rumus CSS. Nah, rumus CSS itu seperti apa? Rumus CSS itu terdiri dari selector sama declaration. Selektornya yaitu di sini contohnya H1 atau bisa P yang kayak tadi, yang kayak contoh ini. Nah, ini selektor namanya. P ini selektor. Kemudian H1 ini selektor juga. Itu namanya selektor. Berarti selektor itu fungsinya apa? Selektor fungsinya pemilih yang menunjuk ke elemen HTML yang ingin dimodifikasi. Select, memilih elemen mana yang akan dimodifikasi, itu dipilih. Sedangkan declaration itu terdiri dari terdiri dari satu atau lebih
deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Nah, setiap deklarasi menyertakan nama properti dan nilainya yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, di sini ada 2 deklarasi ya. Ada deklarasi dengan properti color dan font size. Di situ colornya yaitu blue dengan font size-nya 12. Itu pengaturan terhadap selektornya. Begitu ya. Selanjutnya yaitu CSS selector. CSS selector digunakan untuk mencari atau menyeleksi elemen HTML yang ingin dimodifikasi. Nah, CSS selector ini dibagi menjadi 5 kategori. Ada simple selector yang menyeleksi elemen berdasarkan nama, ID, dan kelas. Kemudian yang kedua ada kombinator selector untuk menyeleksi elemen berdasarkan hubungan di antara keduanya. Kemudian yang ketiga pseudo class selector untuk menyeleksi elemen berdasarkan keadaan tertentu. Yang keempat pseudo element selector memilih dan memodifikasi bagian dari elemen. Yang kelima, atribut selector, menyeleksi elemen berdasarkan atribut dan nilai atribut. Nah, di sini ada contohnya juga. Ada P, selektor P, berarti merujuk ke sini ya. P itu text align-nya center dengan warnanya red. Nah, P isinya every paragraph will be affected by this type. Kemudian PID sama dengan para 1, me2, dan enemy. Nah, maka di sini akan tampil ketiga tulisan ini dan berada di tengah. Ya, berada di tengah. Nah, seharusnya P di sini merujuk pada ID. Ya, selektor ID. Dengan ID para 1. Nah, seandainya di sini ada para 1, ada selektor para 1, maka yang bagian me2 ini akan mengikuti ketentuan yang atau perintah yang diberikan oleh selektor para 1. Nah, karena berhubung di sini adanya P, maka ID para 1 ini mengikuti perintah atau selektor dari P. Nah, P di sini teksnya berwarna merah dengan perataannya berada di tengah. Maka untuk ini, yang me2 ini sama akan berwarna merah teksnya dengan perataan paragrafnya di tengah. Seperti itu. Sangat mudah ya, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan. All P element on the page will be center aligned with a red text color. Semua P, elemen P pada page tersebut akan berada di tengah dengan color teksnya berwarna merah. Dengan teksnya berwarna merah. Mudah ya? Ya, apalagi ketika kalian mencoba akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya yaitu CSS comment. Komen atau komentar digunakan untuk menjelaskan kode dan dapat membantu saat Anda mengedit kode sumber di kemudian hari. Komen diabaikan oleh browser, tidak akan dieksekusi, seperti kode-kode lainnya. CSS komen ditempatkan di dalam elemen style dan dimulai dengan garing bintang dan diakhiri dengan bintang garing. Nah, di sini ya. Nah, ini dimulai atau berada di dalamnya style. Ini komentar. This is a single line komentar. Komen. Komentar itu tidak akan dieksekusi, sama seperti halnya kalau kita menulis komentar di Java itu di NetBeans. Nah, komentar tersebut tidak akan dieksekusi. Nah, di sini kan sama ya, sama kayak tadi. P, hello world, this is a style with CSS.
CSS comment are not shown in the output gitu. Nah, pengaturan dari P ini berwarna merah. Teksnya berwarna merah. Maka outputnya, nah seperti ini. Maka akan muncul teks yang tadi di atas, yang P teksnya apa isinya dengan berwarna merah. Sedangkan yang komen tadi tidak akan muncul karena tidak akan dieksekusi oleh browser. Hanya sebagai penanda saja. Jika kita tidak paham dengan kode tersebut atau biar ingat biar tidak cepat lupa, kita kasih komen. Biar ketika kita belajar, kita mudah untuk mengingatnya ya. Seperti itu. Kemudian ada CSS Color. Kalian dapat mengatur warna background pada elemen HTML. Di sini berbagai macam warna. Ada background color tomato, orange, dodger blue, medium sea green, grey, slate blue, violet, dan light grey. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Kalau tomato warnanya seperti ini. Kalau orange, dodger blue seperti ini. Ini kan background apa? Background color kan sampai sini background colornya. Ditulis ini tulisannya. Kok bisa ada tulisannya, Bu? Kok bisa ada tulisannya, Kak? Sedangkan di sini nggak ada kayak tadi di atas. Nah, ini tulisannya nih. Tomato. Ini pengaturan tentang backgroundnya. Seperti itu. Oh, background tomato kayak gini warnanya. Tulisin biar gak keliruan. Tomato. Kemudian kalau orange seperti ini. Ada keterangannya orange. Dan lain sebagainya. Nah, di sini nih contohnya nih lagi nih. Body, di bawahnya body baru ya bisa menuliskan CSS. Nah, H1 itu header atau judulnya. Judul stylenya itu background color dengan warna dodger blue. Tulisannya apa nanti? Deskripsi program studi. Maka seperti ini. Ya. Kemudian stylenya lagi mau buat background color lagi. Ya kasih P style background color tomato. Isinya apa? Pendidikan informatika merupakan bla 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 bla. Nah, maka akan tampil seperti yang kita tuliskan. Gini. Mudah kan? Mudah. Selanjutnya, sini ada CSS border. Nah, CSS border dapat menentukan gaya, lebar, dan batas elemen. CSS border menentukan jenis border apa yang akan ditampilkan. Berikut jenis-jenisnya. Nah, di sini ada dot, itu titik-titik. Dash, itu seperti ini. Ini maaf ya, sepertinya kurang jelas juga outputnya. Nah, seperti ini. Kalau dot itu titik-titik, kalau dash itu titik-titiknya tapi agak lebih besar. Kemudian kalau solid, garis. Kalau double, seperti apa gitu. Kemudian seperti ini. Nah, di sini style p dot border style dot p dash border style dash p solid p dot double groove ridge inset kemudian offset non itu tanpa border hidden dot dash solid double ini di mix. Kemudian H2 the border style property. This property specifies
what kind of border to display. Ini kayak isinya gitu ya. Ini P dot P class, a dash border, a solid border. Nah, nanti di bordernya itu ada tulisan kayak dot, a dot border. Nanti batasnya itu di border dot. Kemudian dash border, itu batasnya di dash. Kemudian di solid juga seperti itu. Nih, nanti bisa kalian lihat ya di sini. Atau nanti kalian juga coba biar enak paham ya. Nih ada non itu tidak berborder. Itu. Groove, rich inset, non ini no border. Hidden, a hidden border. Bordernya tuh tersembunyi kalau hidden. Kalau mix ya di mix bordernya. Tuh. Seperti apa? Nah, ini ada dot, ada dash, ada double, ada solid. Tuh. Ya, intinya di mix kalau di mix. Ya, ini seperti ini kurang lebihnya seperti ini contohnya. Nanti kalau kalian penasaran wajib mencobanya ya biar lebih paham. Oke, selanjutnya yaitu CSS margin. Nah, digunakan untuk membuat ruang di sekitar elemen di luar batas yang ditentukan. CSS margin mengatur margin di setiap sisi, atas, bawah, kiri, dan kanan. Seperti contoh di sini, div bordernya 1 pixel menggunakan solid black. Margin topnya 100, margin bottomnya 100. Margin right-nya 150, margin left-nya 80. Background color-nya light blue. Kita lihat div itu isinya apa aja. Nah, ini judulnya ya, menggunakan H2. Kemudian div itu isinya ini. Ya, tulisan ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ada judulnya. Kemudian ini. Ada tulisannya. Nah, kalau margin itu membentuk margin atau batas di luar batas yang ditentukan. Ini dari batas atasnya 100, kirinya 80, kanannya 150, bawahnya 100. Tuh. Kan bentuk seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ada CSS text. Fungsinya untuk menformat teks, mengedit gitu ya. Di sini bordernya 1 dengan solid gray. Paddingnya 8. Kemudian untuk H1-nya perataan teksnya yaitu di tengah dengan teksnya uppercase dan colornya ini. Ini nih kodenya. Kadang ada yang menuliskan color itu berupa kode, ada yang langsung kayak light blue, blue, pink, dan lain sebagainya. Kemudian untuk P-nya, teks indennya 50 dengan perataan justify, letter spacing-nya 3. Ini text decoration non, color-nya ini pakai kode color-nya ini. Nah, ini judulnya ya. Kemudian ini untuk yang P. Ini menggunakan apa? Link. Nah, ketika diklik linknya akan menuju ke halaman yang sudah ditentukan. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa kok ada batasnya? Karena ini berada di dalam div. Sedangkan pengaturan div itu
Nah, seperti ini, ada bordernya, ada paddingnya, tuh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dengan judul berwarna hijau, ada di tengah, kemudian terdapat kalimat, paragraf, seperti itu. Kemudian ada link yang bisa diakses dan akan menuju ke link yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, ini untuk linknya itu warna apa gitu. Warna linknya itu misal warna biru gitu. Tapi saya masih belum hafal ya ini kode warna apa. Nanti bisa kalian cari ya di Google untuk kode-kode warna. Nah, ini ada letter spacing. Spasi antar huruf itu 3. Kemudian justify, text indentasi itu antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu berapa. Text indentnya jaraknya gitu. Tadi sudah diatur ya, ini untuk yang paragraf. Ini kan justify. Kemudian untuk yang judulnya berada di tengah, uppercase. Ini colornya, kode colornya gitu. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nanti lebih lanjutnya bisa kalian coba sendiri dan kalian pelajari sendiri. Nanti jika ada yang kurang paham bisa didiskusikan ketika melakukan praktikum dengan masing-masing aspraf. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Simpulan untuk modul 4 ini, UI atau User Interface atau antarmuka pengguna adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau hardware yang menentukan bagaimana user berinteraksi dengan sistem tersebut. Langkah-langkah dalam membuat user interface yaitu persiapan, membuat wireframe, membuat mockup, dan membuat prototype. Dalam mengimplementasikan rancangan user interface memerlukan bahasa pemrograman yaitu CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan tata letak pada dokumen HTML. Nah, mungkin untuk materi modul 4 sampai di sini. Selamat mencoba kalian, insya Allah mudah dipahami ya jika kalian mencoba. Dan jika ada kesulitan, silakan bertanya ke aspraf masing-masing ketika melakukan praktikum. Nah, di sini juga ada penugasan, jangan lupa untuk kalian kerjakan penugasannya sesuai dengan perintah yang ada pada modul ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.